Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel YouTube Garda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Pembangunan megaproyek pendestrian tahap 2 koridor Ahmad Yani Nganjuk pembangunannya menuai masalah. Megaproyek yang akan menjadi ikon kota Nganjuk yang tendernya dimenangkan PT Kim asal Malang, Jawa Timur masih banyak protes sejumlah warga. Seperti adanya foto dan video yang menyebar terkait kesalahan konstruksi di proyek pendestrian tahap 2 koridor Ahmad Yani. Dalam foto terlihat plat baja sebagai kerangka Lumbung Food Festival diganjal menggunakan batu bata, sementara foto yang lain terlihat rabat atas Sungai Cornya runtuh sehingga terlihat kerangka besinya. Dari hasil pantauan LSM yang terjun langsung ke lokasi proyek, ternyata masih banyak pekerjaan yang kurang memenuhi standar kualitas, seperti normalisasi sungai yang seharusnya dikerjakan sebelum pembangunan, tetapi oleh pemenang tender itu tidak dilakukan sehingga banyak endapan serta material proyek yang menumpuk di sungai, yang nantinya dapat menyebabkan banjir dan tersumbatnya aliran sungai di bawah bangunan Lumbung Food proyek pendestrian. Selain itu, Hamid juga menemukan bangunan beton di atas sungai yang kurang kuat konstruksinya dan sudah mengalami retak-retak. Jadi setelah kita terjun ke lapangan, ternyata di bawah sungai itu tidak dilakukan pembersihan dulu, sehingga potensi banjir di Nganjuk itu cukup tinggi nanti, karena sungai tidak dibersihkan dulu langsung ditutup sama plat beton. Dan kita temukan satuan luluh yang tidak sesuai dengan standar spek, yang ternyata yang di lapangan sekarang dalam keadaan sudah pecah-pecah. Tindakannya kita akan memantau dan berkoordinasi kepada beberapa pihak untuk mengawasi ini agar pekerjaan di pendestrian ini berkualitas baik. Menyikapi banyaknya laporan temuan kesalahan konstruksi yang ada di proyek pendestrian, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi meminta keseriusan pengerjaan proyek ini karena akan berimbas kepada pemerintah daerah maupun masyarakat. Saya dapat aduan beberapa media melihat perkembangan pendestrian di Jalan Ayani ya. Banyak saya diberi masukan-masukan. Hari ini kita cek. Kebetulan kita juga ngajak Bu Dinas, Pak Agus, terus kemudian ada pelaksananya Mas Lutfi. Ya ini kan masih proses ya, masih proses. Memang kita juga evaluasi dalam proses juga. Ya. Jangan sampai misalnya ini udah meletek-meletek, nanti ditumpui kan nanti jadi problem. Maka ini adalah proyek terbesar dalam masa pandemi ini, sehingga jangan sampai masyarakat, Pemda dirugikan. Karena apa? Yang paling penting itu proyek itu pasca selesainya. Jangan sampai nanti belum sudah rusak, belum sudah misalnya ambrol, belum malah menimbulkan efek negatif misalnya banjir karena belum dikeruknya karena saluran misalnya. Tadi ada beberapa yang kita lihat banyak sampah, banyak sisa material di bawahnya. Lah mungkin kalau mulai sekarang ini kan masih proses ya. Tolong Mas Lutfi dikeruk. Tadi nggak begitu kita sampaikan. Sehingga nanti Pemda dalam hal ini kami bisa melihat perkembangan sejauh mana, jangan sampai nanti satu masalah waktu, yang kedua masalah kualitas. Sementara Ahmad Lutfi, pelaksana PT Kim mengatakan pihaknya telah melakukan normalisasi sungai sebelumnya meskipun menggunakan alat manual. Adanya bangunan yang pecah-pecah, pihaknya akan segera membenah. Dibersihkannya kurang maksimal pakai alatnya. Sudah saya sampaikan ke Pak Kadis juga, nanti kita harus manual lagi. Karena kalau kita maksimalkan pakai alat, ini kan ada fondasi kanan kiri. Takutnya kena fondasi ini juga kita jadi masalah nanti. Jadi kita memang tiap hari kan kita lembur siang malam untuk tenaga kerja pun tiap hari kita tambah. Yakin bisa selesai Pak ya? Kalau yang seperti ini yang retak kita nanti pakai grouting, hanya sebagian aja yang retak. Kecuali yang ada dilatasi itu memang khusus kita nggak boleh nyambung. Kita ada retakan di sana khusus dilatasi itu sebagian nggak boleh nyambung. Memang harus dipisah nanti. Kalau sebagian nanti kita pakai grouting aja. Pertama itu di kontrak kami itu untuk casting bawah itu memang nggak ada. Jadi kita inisiatif pakai hulu itu. Hulunya memang tebal untuk ganjal bawahnya ini sebagai casting kami. Nah yang di bawahnya itu memang sebagai penopang aja.
karena itu memang tidak ada di kontrak. Akhirnya kita kan komplain ke sana, minta kontrak untuk penambahan untuk bikestingnya yang di bawah. Akhirnya kita kan langsung kita ganti kayu seperti itu. Dari Nganjuk, Haryadi Suandito, Garda TV.